Shalom jemaat Tuhan, senang sekali saya Michelle dapat menjumpai Anda dalam Warta Sepekan minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di GBI Porong. Gembala, diaken, serta seluruh jemaat GBI Porong mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Dola pada tanggal 9 April, Saudari Marta pada tanggal 10 April, dan Ibu Pangestu pada tanggal 14 April. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Info sepekan minggu ini. Doa puasa umum dilaksanakan setiap hari Rabu di sekolah, di tempat kerja, dan di rumah masing-masing. Sore harinya akan ada ibadah komsel yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing. Pada hari Kamis akan ada ibadah kaum pria dan kaum wanita yang akan dilaksanakan pukul 6:30 malam di Gedung Sarana Ibadah Pustik Sabhara Porong. Pada hari Sabtu akan ada ibadah doa fajar yang akan dilaksanakan pukul 5 pagi di rumah Bapak Gembala Jalan Raponong nomor 31. Bagi Anda generasi zaman now, jangan lupa datang ke Youth Community yang akan dilaksanakan pukul 5:30 sore di Gedung Sarana Ibadah Pustik Sabhara Porong. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah raya sekaligus dengan ibadah sekolah minggu yang akan dilaksanakan pukul 4 sore di Gedung Sarana Ibadah Pustik Sabhara Porong. Jemaat Tuhan, itulah Warta Sepekan yang dapat saya sampaikan. Pastikan Anda hadir lebih awal dalam setiap kegiatan yang diadakan. Saya Michelle pamit, sampai berjumpa di Warta Sepekan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, di kesempatan sore hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun hanya melalui online saja, tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita ketika kita datang kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan awali ibadah kita sore hari ini. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau di kesempatan sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, jika Engkau mendapati kami kekurangan, kelemahan, bahkan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dosa dan kesalahan kami dengan darah-Mu, dan kuduskanlah seluruh kehidupan kami dengan firman dan Roh-Mu Tuhan. Menyerahkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini, Engkau memberkati dan mengurapinya ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik kuasa salib Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya, ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat
Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang di lama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di sela-sela liburan Idul Fitri ini kami masih sempat beribadah kepadamu walaupun secara online. Kami mau belajar mengutamakan Engkau lebih dari kepentingan kami pribadi. Terima kasih Tuhan, saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Kau mengurapi hamba yang akan sampaikan firman maupun jemaat yang mendengarnya. Biarlah urapan dari tempat yang maha tinggi turun atas kami sekalian. Terima kasih, berbicaralah kepada kami sekalian. Kami siap dengar firman-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan satu tema, damai di hati. Damai di hati. Mari kita membaca satu ayat dari kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus ingin mencurahkan damai sejahteranya di hati manusia. Dan damai sejahtera yang diberikan itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang malaikat bersama sejumlah besar bala tentara surga menyampaikan berita Natal kepada para gembala di padang Efrata, mereka memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus sendiri berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Bahkan pada momen kebangkitannya, Yesus berulang kali mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Apa arti kalimat-kalimat ini bagi kita sekalian? Para malaikat maupun Yesus telah melihat dan merasakan dunia bergejolak. Manusia kehilangan damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera itu? Dalam bahasa Ibrani, kata damai sejahtera itu ditulis dengan shalom. Artinya ketenangan, keamanan, dan keselamatan. Tenang di tengah-tengah masalah. Tenang di tengah-tengah goncangan. Dan ketenangan itu tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Banyak orang menjadi sakit bukan karena gangguan fisik, tapi jiwanya yang tertekan, tidak ada damai di hatinya. Juga banyak orang mengalami gangguan jiwa karena stres, overload bebannya, tidak ada damai di hati mereka. Hari ini kita mau belajar, ada beberapa hal yang menyebabkan hati tidak damai. Yang pertama adalah perselisihan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22 dan 23, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Namanya hidup di dalam dunia ini pasti ada gesekan. Pasti ada benturan. Pasti ada konflik satu dengan yang lain. Tetapi bukankah firman-Nya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sekalian, jika engkau marah, janganlah berbuat dosa. Jangan biarkan matahari terbenam
sebelum amarahmu padam. Artinya kalau kita marah, kalau kita berselisih dengan orang lain, jangan berlarut-larut. Segera selesaikan, segera berdamai kembali, supaya damai yang ada di hati itu tidak sirna. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang membuat hati manusia tidak damai itu adalah perbuatan dosa. Yesaya pasal 57 ayat 20 dan 21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allah. Orang fasik itu berarti orang yang berbuat dosa. Orang yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka digambarkan seperti laut yang berombak-ombak, tidak dapat tenang. Hatinya itu selalu diliputi dengan kegalauan, kegelisahan. Saya yakin dan percaya kalau seseorang yang percaya kepada Tuhan hendak berbuat dosa, maka sesungguhnya Tuhan sudah mengingatkan. Dengan apa? Dengan merasa dak-dikduk, merasa tertuduh. Dan kalau itu didorong terus, maka itu akan membuahkan dosa. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dosa itu membuat suasana hati seseorang itu tidak tenang, tidak damai. Tapi begitu kita membereskan dosa itu, bertobat dan minta pengampunan dari Tuhan, maka saya yakin dan percaya hati kita dijamah. Kita mengalami pemulihan, damai sejahtera itu dilimpahkan di dalam kehidupan kita kembali. Yang ketiga adalah respon yang salah terhadap masalah. Respon yang salah terhadap masalah. Saya pernah melihat beberapa ekor burung camar yang sedang bertengger di atas batu karang di tengah lautan. Sementara air laut yang ada di sekitarnya itu bergelora. Ombak datang silih berganti. Namun mereka bisa bercanda satu dengan yang lain di sela-sela, celah-celah dari batu karang yang besar itu. Seperti itulah seharusnya kita merespon masalah yang menimpa hidup kita. Angin ribut boleh datang, gelombang boleh datang silih berganti, masalah boleh menerpa kehidupan kita. Namun marilah kita tetap tenang di dalam menghadapi masalah itu, karena kita yakin kita ada di dalam naungan dari Yesus Kristus. Dialah batu karang kita yang teguh, yang melindungi, yang memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Sehingga kita bisa tetap tenang, hati kita bisa tetap damai di tengah-tengah goncangan seperti itu. Jemaat di Makedonia itu adalah jemaat yang sangat menderita. Jemaat yang sangat miskin. Tapi dikatakan dalam firman-Nya, di tengah-tengah penderitaan dan kekurangannya, hati mereka meluap dengan sukacita. Damai sejahtera itu tetap meliputi hati mereka. Sekarang kita mau melihat upaya kita untuk menikmati damai sejahtera. Upaya apa yang harus kita usahakan untuk bisa menikmati damai dan sejahtera? Yang pertama, berdamai dengan semua orang. Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya
Kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Betapa bebasnya kita, betapa leluasanya kita kalau dengan semua orang kita berdamai, kita tidak ada perselisihan, kita akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua orang, dan itu membuat damai dan sejahtera itu kita rasakan, kita nikmati, kita alami di dalam kehidupan kita. Coba kalau dengan si A kita berselisih, dengan si B kita bertengkar, dengan si C ada akar kepahitan, maka rasanya kita ini nggak bisa dengan leluasa bergerak, bergaul. Ada batas, dan itu membuat damai dan sejahtera itu terkikis dari dalam hati kita. Tapi kalau kita berdamai dengan semua orang, maka kita akan merasakan damai dan sejahtera. 1 Tesalonika 5 ayat 13 kalimat yang kedua, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Itu firman Tuhan. Mari kita hidup berdamai seorang dengan yang lain. Saya yakin dan percaya hati menjadi bersukacita, damai sejahtera itu mengalir meliputi hidup kita. Yang kedua, upaya yang harus kita usahakan adalah mendekat kepada Allah. Mazmur 62 ayat yang ke-6, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah sumber damai sejahtera. Dan kalau kita dekat kepadanya, maka damai sejahtera itu akan mengalir. Ketenangan kita alami di dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, betapa besar gelombang dan goncangan yang kita alami dalam hidup kita, kita bisa tetap tenang ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, ketika kita dekat kepada Tuhan. Jika Tuhan ada di pihakku, siapakah yang akan melawan aku? Siapakah yang akan mengalahkan aku? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita selalu mengalami damai dan sejahtera. Yang ketiga, yang terakhir adalah hidup dalam kebenaran. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Orang yang hidupnya benar, berkenan kepada Allah, hidupnya akan tenang karena tidak merasa tertuduh. Ya. Dosa itu akan membuat kita menyeret dalam kegalauan. Ya. Tidak bisa tenang karena selalu menuduh kita sekalian. Itu sebabnya mari kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Mari kalaupun kita tersandung jatuh di dalam dosa, segera bereskan. Saya yakin dan percaya kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan untuk hidup dalam kebenaran kembali. Orang yang benar, hatinya akan diliputi dengan ketenangan dan damai sejahtera. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera itu di bumi katanya, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara kita yang hidup di dalam
kebenaran. Ayat yang terakhir, Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita kejar damai dan sejahtera itu supaya hidup kita merasa tenang, ada sukacita di dalam menjalani proses kehidupan yang saya katakan seringkali mengalami godaan, tantangan, seringkali mengalami goncangan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menjalaninya dengan tenang, dengan penguasaan diri yang kuat, kita akan mengalami kemenangan itu. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian Kala Ku Cari Damai. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak sarang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami sekalian. Tuhan, kami mau belajar hidup berdamai dengan semua orang. Kami selalu mendekatkan diri kepada-Mu dan hidup di dalam kebenaran, supaya sekalipun dunia bergejolak, kami boleh mengalami yang namanya ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua jemaat yang telah mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman ini juga boleh dialami oleh mereka yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita buka hati kita dan kita siap menerima berkat daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang limpah dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa urapan Roh Kudus turun dan menyertai kita sekalian mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sampaikan salam saya kepada keluarga yang masih beragama Muslim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.